dan selamat mendengarkan. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast ini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas sesuatu yang sebenarnya pernah aku sebut-sebut, tapi ya itu tidak terlalu mendalam. Dan hari ini gue pengen mengulik sedikit, anjay. Jadi pengen ngebahas dikit aja gitu, gak terlalu dalam dan gak terlalu dasar. Hari ini gue pengen ngebahas tentang BDSM. Ya gila, kayak banyak banget orang-orang yang kayak menganggap BDSM ini terlalu menyeramkan gitu ya. Honestly, tidak. Menurut literatur, anjay, dan menurut film-film, buku-buku, dan ini gue, sumber-sumber gue, itu sama sekali tidak menyeramkan bagi orang yang menyukainya. Oke, daripada kita masuk dulu, mendingan kita kasih tahu dulu dasar-dasarnya. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali denger BDSM itu apa ya, anjir? Oke, BDSM adalah singkatan dari bondage, disiplin, sadis, masochist. Jadi singkatnya di dalam dunia kita sebutnya B ini ya, BDSM itu terdapat ya pertama bondage, ikatan gitu ya, terikat. Jadi dalam BDSM ini ada yang kayak pakai tali-tali gitu dan diikat sedemikian rupa ya, manusianya. Kemudian disiplin. Jadi di antara sadis dan masochis ini harus ada peraturan ya. Peraturannya itu kayak, jadi si masochis ini harus disiplin, nurut gitu sama si sadisnya. Dan sadis juga harus menurut pada si masochisnya. Sebenarnya kayak BDSM ini lebih ke role play sih kadang-kadang ya, kayak misalnya tapi role playnya tuh gini, sadisnya itu ya namanya sadis, gimana sih sadis itu lebih dominan gitu ya, agresif. Kalau si masochis itu lebih ke submisif, jadi mereka yang menerima, kayak mereka yang lebih lemah gitu. Dan umumnya orang-orang masochis ini adalah orang-orang yang suka disiksa. Ya gitulah ya, dalam dasar-dasarnya begitu. Sekarang kalian udah ngerti kan? Oke, kalau kalian nanya, emang ada apa orang yang suka begitu? Hello, sudah saya berkali-kali katakan, manusia di dunia ini ada banyak, gak cuma lu bos. Jadi fetish orang-orang itu beda-beda. Well, gue gak tahu sih ini disebut fetish atau enggak, tapi ya gitulah ya. Sebenarnya gue sendiri ya, kalau gue tuh pingin nyoba sebenarnya. Tapi gue pingin dalam posisi yang masochis, karena gue emang gak pinter ya untuk berakting sebagai yang dominan gitu. Kalau kalian mikir kayak enak dong si sadisnya bisa tabok-tabokin, bisa tendang-tendangin, siksa aja udah si masochisnya. BDSM itu ada peraturan. Jadi misalnya bagi si masochis ini sudah tidak tahan lagi, mereka menciptakan sebuah safe word, kata-kata aman. Misalnya kata-kata aman bagi si masochisnya itu misalnya kayak aku pengen beli es krim. Nah, jadi misalnya di tengah permainan ini si masochisnya sudah tidak tahan lagi untuk disiksa, misalnya sudah terlalu kelewatan bagi dia tinggal ngomong, ayo beli es krim ya, tadi apalah itu kalimatnya. Jadi dia ngomong itu, nanti permainan pun diselesaikan. Begitu juga dengan sadis ya, misalnya sadisnya itu kayak merasa permainan mungkin tidak terlalu berjalan sesuai yang diinginkan, ya udah dia bisa mengucapkan safe word. Pokoknya safe wordnya itu beda-beda lah ya. Kalau kalian pingin tahu gitu ya, tadi balik lagi, kalian pingin tahu ada gak sih yang suka sama hal-hal beginian, kalian tinggal lihat aja ya ke situs-situs atau mungkin manga, novel yang dewasa, tapi terus film. Kalian bisa lihat guys, banyak banget sebenarnya ya kategori itu. Sebenarnya kayak mungkin bagi kalian yang baru denger itu aneh banget, tapi gue tuh ya karena sudah gue tuh sebenarnya tertarik sih hal begituan, tapi gue tuh gak suka terlalu disiksa banget. Kayak di BDSM itu ada contohnya kayak permainan lilin gitu ya, jadi
lu lilin panas tuh ditetesin ke kulit lu. Itu gue tuh nggak suka banget yang kayak gituan, jadi gue tuh nggak pengen nyobain kayak gituan gitu loh. Jadi mungkin gue tuh emang tertarik doang, tapi nggak pengen nerjun langsung bener-bener mendalami sih sebenarnya. Dan ada lagi misalnya kayak bondage ini yang paling gila sih menurut gue ya. Kayak dia diikat-ikat, lu gimana sih, kayak badan lu tuh udah pasti merah-merah, terus lu bisa sampai melayang gitu diikatnya gitu kan. Pokoknya tapi ada teknik-tekniknya gitu loh. Makanya sebenarnya orang-orang yang pinter dalam hal ini sebenarnya menurut gue kayak kreatif sih, kreativitasnya tuh tinggi banget dan indah gitu loh, hasilnya tuh indah, nggak jelek. Pokoknya BDSM ini tuh inilah dunia yang amat sangat menarik dan aneh. Biasanya kalau dalam permainan ini itu bisa memakai kayak alat-alat seks gitu ya, yang apa namanya, mainannya. Pokoknya kalian kalau emang otaknya sering nonton itu pasti kalian pernah lihat lah gitu. Contoh salah satu gimana ya bahasa Indonesianya, mainan seks itu pokoknya mereka umumnya menggunakan itu, atau menggunakan tali atau ya rantai anjing gitu ya. Sebenarnya tuh kenapa ya menurut gue menarik ya, karena tuh si masonya ini bisa nurut banget gitu sama sadisnya. Ya sih gue tahu kayak ada peraturannya, tapi kayak orang-orang yang memiliki ketertarikan pada siksaan itu tuh kayak umumnya tuh menarik sih menurut gue ya. Kalau kalian pikirnya kayak BDSM ini cuma bisa dilakuin sama cewek dan cowok, itu salah besar guys. Cowok dan cowok dan cewek itu semuanya bisa ya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut ya tadi yang gue bilang itu ya, bisa kalian baca di sumber apapun, tapi gue nggak menyarankan bagi kalian di bawah umur. Ini hanya sebagai edukasi tambahan aja gitu ya, kayak hiburan gitulah ya. Jadi ya lo harus coba baca sih menurut gue ya, kayak itu tuh menarik banget sebenarnya. Ya fun fact sebelum penutup, dosen gue tuh entah kenapa ya waktu itu sebenarnya cuma kasih responsi, terus dia tiba-tiba ceritain hal itu, padahal itu nggak ada hubungannya sama mata kuliah gitu kan. Kayak ini orang abis baca novel dewasa atau gimana gitu kan, baru pertama kali, kaget kali ya sama hal beginian. Makanya sebenarnya mungkin di Indo sendiri ya, atau mungkin di negara tertentu gitu, mungkin ada yang belum kenal nih sama permainan unik ini gitu ya. Karena menurut orang kayak apa sih anaknya, itu mah pembulian. Itu yang paling lucu sih guys, kalimat itu yang paling lucu, kayak itu pembulian. Hah, anjir, kalau misalnya sih sama-sama suka hal yang begitu, why not gitu loh. Itu bukan pembulian namanya. Kalau pembulian mah misalnya A dan B ini dibully gitu kan, dia ini nggak mau gitu loh, si A ini yang buliin, nah itu baru namanya bully. Misalnya kalau ini B-nya mau, A-nya juga mau, ya udah coy, masalah banget buat lu. Oke guys, gitu dulu ya guys. Besok gue ada bangun kelas pagi ya, itu ya gitu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tolong diterima yang baik dan dibuang yang buruknya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.